Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 dari kelas F4 akan mempresentasikan mengenai pemeriksaan program penelusuran dan ulasan yang diambil dari buku The Art of Software Testing atau Seni dari Pengujian Perangkat Lunak. Dari kelompok 3 sendiri beranggotakan Sahdania Fitri, Sasi Septianingtyas, Wulan Puspita, dan Jessica Salsa Jahara. Untuk materinya silakan disimak. Terima kasih. 3 metode utama pengujian manusia adalah pemeriksaan kode, penelusuran, dan pengujian pengguna atau kegunaan. Metode ini dapat digunakan pada hampir setiap tahap pengembangan perangkat lunak. Setiap aplikasi dianggap lengkap atau setiap modul atau unit telah selesai. Persamaan dari pemeriksaan dan penelusuran. Pemeriksaan atau panduan adalah peningkatan dari proses pemeriksaan meja yang lebih lama, di mana seorang programmer membaca programnya sendiri sebelum mengujinya. Inspeksi dari penelusuran lebih efektif, sekali lagi karena orang selain penulis program terlibat dalam proses tersebut. Selanjutnya adalah pemeriksaan kode. Pemeriksaan kode adalah serangkaian prosedur dan teknik deteksi kesalahan untuk pembacaan kode kelompok. Sebagian besar diskusi tentang inspeksi kode fokus pada prosedur, formulir yang harus diisi, dan sebagainya. Di sini setelah ringkasan singkat dari prosedur umum, kami akan fokus pada teknik deteksi kesalahan yang sebenarnya. Tim pemeriksaan biasanya terdiri dari 4 orang. Yang pertama dari 4 memainkan peran moderator, yang dalam konteks ini sama saja dengan insinyur kontrol kualitas. Anggota tim kedua adalah programmer. Anggota tim yang tersisa biasanya adalah perancang program, jika berbeda dari programmer, dan spesialis tes. Spesialis tes harus berpengalaman dalam pengujian perangkat lunak dan terbiasa dengan kesalahan pemrograman yang paling umum. Agenda pemeriksaan. Beberapa hari sebelum sesi pemeriksaan, moderator membocorkan daftar program dan spesifikasi desain kepada peserta lain, agar peserta lain mendapatkan gambaran mengenai jalannya inspeksi. Setelah sesi inspeksi berakhir, daftar kesalahan akan diberikan kepada programmer agar dapat diperbaiki. Yang kedua, agenda manusia. Perhatikan bahwa agar setiap proses inspeksi menjadi efektif, kelompok pengujian harus mengadopsi sikap yang sesuai. Jika misalnya programmer memandang inspeksi sebagai serangan terhadap karakternya dan mengadopsi postur defensif, prosesnya tidak akan efektif. Manfaat sampingan dari proses pemeriksaan. Proses inspeksi memiliki beberapa efek samping yang menguntungkan. Selain efek samping menguntungkan, efek utamanya dalam menemukan kesalahan. Secara umum, jenis pengujian perangkat lunak ini membantu memperkuat pendekatan tim untuk proyek khusus ini dan untuk proyek-proyek yang melibatkan para peserta ini secara umum, mengurangi potensi evolusi hubungan musuh, yang mendukung pendekatan tim yang kooperatif terhadap proyek, dapat mengarah pada pengembangan program yang lebih efisien dan andal. Daftar periksa kesalahan untuk pemeriksaan. Bagian penting dari proses inspeksi adalah penggunaan daftar periksa untuk memeriksa program untuk kesalahan umum. Daftar periksa ini dibagi menjadi 6 kategori, disusun setelah bertahun-tahun mempelajari kesalahan perangkat lunak. Ini sebagian besar tidak bergantung pada bahasa, artinya sebagian besar kesalahan dapat terjadi dengan bahasa pemrograman apapun. Preferensi kesalahan data. Yang pertama, apakah variabel yang dipreferensikan memiliki nilai yang tidak disetel atau tidak diinisialisasi? Ini mungkin adalah kesalahan pemrograman yang paling sering terjadi, yang terjadi dalam berbagai hal. Untuk setiap referensi ke item data bisa berupa variabel, array, bidang dalam struktur. Terus yang kedua, untuk semua referensi larik, apakah setiap nilai subscript berada dalam batas yang ditentukan dari dimensi yang sesuai? Yang ketiga, untuk semua referensi larik, apakah setiap subscript memiliki nilai bilangan bulat? Ini belum tentu merupakan kesalahan dalam sebuah bahasa, tetapi secara umum, bekerja dengan referensi array bukan bilangan bulat adalah praktik yang berbahaya.
Kesalahan deklarasi data. Yang pertama, apakah semua variabel telah dideklarasikan secara eksplisit? Eksplisit ini artinya secara jelas, secara gamblang, ya. Kegagalan untuk melakukannya belum tentu merupakan kesalahan, tetapi bagaimanapun merupakan sebuah sumber masalah yang umum. Misalnya, jika sebutin programan menerima parameter array dan gagal mendefinisikan parameter array sebagai referensi ke array. Nah, terus diimplementasikan sebagai pemanggilan fungsi yang mengarah ke upaya mesin untuk mengeksekusi larik sebagai program. Jika sebuah variabel tidak secara eksplisit dideklarasikan dalam prosedur atau blok bagian dalam, apakah dipahami bahwa variabel tersebut dibagi dengan blok penutup? Yang kedua, jika semua atribut dari sebuah variabel tidak secara eksplisit dinyatakan dalam deklarasi, apakah standarnya dipahami dengan baik? Yang ketiga, di mana variabel diinisialisasi dalam pernyataan deklaratif, apakah diinisialisasi dengan benar? Yang keempat, apakah inisialisasi variabel konsisten dengan tipe memorinya? Yang kelima, apakah data variabel ada yang namanya mirip gitu. Pembahasan selanjutnya mengenai penelusuran. Penelusuran kode seperti pemeriksaan adalah serangkaian prosedur dan teknik deteksi kesalahan untuk pembacaan kode grup. Ini memiliki banyak kesamaan dengan proses pemeriksaan, tetapi prosedurnya sedikit berbeda dan teknik deteksi kesalahan yang berbeda digunakan. Seperti pada pemeriksaan, penelusuran adalah pertemuan tanpa gangguan selama 1 hingga 2 jam. Tim penelusuran terdiri dari 3-5 orang. Salah satu dari orang-orang ini memainkan peran yang mirip dengan moderator dalam proses pemeriksaan. Dan orang ketiga berperan sebagai penguji. Sisanya itu bisa bervariasi atau harus bervariasi, tapi ada syarat-syaratnya atau saran untuk peserta lainnya. Yang pertama itu programmer yang sangat berpengalaman, yang kedua ahli bahasa pemrograman, yang ketiga pemrograman baru, yang keempat orang yang pada akhirnya akan mempertahankan program tersebut, yang kelima seseorang dari proyek yang berbeda, dan yang terakhir seseorang dari tim pemrograman yang sama dengan programmer. Desk checking, proses pendeteksian kesalahan manusia yang ketiga adalah praktik desk checking atau pemeriksaan meja yang lebih tua. Pemeriksaan meja dapat dilihat sebagai seorang pemeriksaan atau seorang penelusur, yaitu seseorang membaca sebuah program, memeriksanya sehubungan dengan daftar kesalahan, dan atau menelusuri data uji melaluinya. Bagi kebanyakan orang, pemeriksaan meja relatif tidak produktif. Salah satu alasannya adalah bahwa ini adalah proses yang sepenuhnya tidak disiplin. Yang kedua, menyatakan bahwa orang pada umumnya tidak efektif dalam menguji program mereka sendiri. Untuk alasan ini, Anda dapat menyimpulkan bahwa pemeriksaan meja paling baik dilakukan oleh orang lain selain pembuat program. Misalnya, dua pemrogram mungkin menukar program daripada memeriksa meja mereka sendiri. Tetapi, bahkan ini kurang efektif daripada penelusuran atau proses pemeriksaan. Peer rating, proses tinjauan manusia terakhir tidak terkait dengan pengujian program, yaitu tujuannya bukan untuk menemukan kesalahan. Namun demikian, kami memasukkan proses ini di sini karena terkait dengan ide membaca kode. Peer rating adalah teknik mengevaluasi program anonim dalam hal kualitas keseluruhan, pemeliharaan, ekstensibilitas, kegunaan, dan kejelasannya. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memberikan evaluasi diri programmer. Kesimpulan pada materi ini adalah, bab ini membahas bentuk pengujian yang sering tidak dipertimbangkan oleh pengembang, yaitu pengujian kode manusia. Kebanyakan orang berasumsi bahwa karena program ditulis untuk eksekusi mesin juga harus menguji program. Asumsi ini tidak valid. Teknik pengujian manusia sangat efektif dalam mengungkapkan kesalahan. Faktanya, sebagian besar proyek pemrograman harus menyertakan teknik pengujian manusia berikut ini, yaitu pemeriksaan kode, penelusuran, desk checking, dan peer rating.
Bentuk lain dari pengujian manusia adalah pengujian pengguna atau kegunaan atau black box testing yang mengevaluasi perangkat lunak dari perspektif pengguna akhir secara langsung. Terima kasih telah menonton video pemaparan mengenai pemeriksaan program penelusuran dan ulasan dari kelompok 3 kelas F4. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.